Helikopter UH-34D Choctaw karya anak bangsa Amerika Serikat pernah menjadi andalan Indonesia dari tahun 1971 hingga tahun 2008. Pesawat sayap putar yang dirancang oleh Sikorsky Aircraft ini menjadi tumpuan TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan beragam operasi militer di Indonesia, termasuk di Timor Timur dan Irian Jaya. 16 buah helikopter yang mengadopsi piston engine Wright R1820-84 Cyclone ini dioperasikan oleh Indonesia sebagai pengganti pesawat sayap putar buatan Uni Soviet seperti MiL-Mi-4 dan MiL-Mi-6. Salah satu keunikan desain UH-34D Choctaw adalah kokpitnya yang lebih tinggi daripada kabin penumpang, dan ciri demikian memang diadopsi oleh beberapa helikopter yang didesain pada era 1950-an. UH-34D Choctaw yang diterbangkan oleh Skuadron Udara 6 telah mengecap Perang Vietnam sebelum kepemilikannya dialihkan dari Amerika Serikat kepada Indonesia melalui Program Military Assistance Program (MAP), sebagaimana juga transfer beberapa pesawat angkut C-130B dari Washington kepada Jakarta semasa Perang Vietnam. Keunggulan operasional pesawat terbang yang diproduksi oleh Sikorsky ini tidak perlu diragukan lagi, dan salah satu film yang menampilkan UH-34D adalah Full Metal Jacket besutan sutradara kawakan Stanley Kubrick. Helikopter yang dipakai pula oleh maskapai CIA yaitu Air America memang terkesan kalah pamor dibandingkan dengan UH-1 Iroquois buatan Bell dalam Perang Vietnam. Akan tetapi UH-34D merupakan salah satu kuda beban andalan USMC di Vietnam. UH-34D Seahorse terus diterbangkan di ruang udara Vietnam oleh USMC hingga satuan itu menggantikan produk Sikorsky dengan pesawat sayap putar karya Boeing Vertol yaitu CH-46C Knight. Setelah beberapa tahun berdinas di Indonesia dan terlibat dalam operasi Seroja di Timor Timur, satu persatu UH-34D Choctaw menjalani program penggantian engine dari tipe piston engine menjadi turbosoft engine Pratt & Whitney PT6T6 hasil produksi pabrikan Kanada. Sehingga selanjutnya UH-34 Choctaw di Indonesia lebih dikenal sebagai S-58 Twin Pack, walaupun varian yang dioperasikan oleh Indonesia murni sebagai varian militer. Helikopter S-58 bersama dengan SA-330 Puma keluaran Aerospatiale menjadi pesawat sayap putar andalan TNI Angkatan Udara selama puluhan tahun. Sebelum helikopter buatan Sikorsky ini dipensiunkan karena sudah usang dan beberapa kali mengalami kecelakaan fatal. UH-34D Choctaw alias S-58 Twin Pack sampai sekarang tercatat sebagai satu-satunya pesawat yang dapat take off and landing secara vertikal produk Sikorsky yang dipakai oleh militer Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ekspor UH-34D Choctaw ke Indonesia dilaksanakan lewat program MAP, di mana transfer helikopter tersebut memakai jalur government to government. Sikorsky Aircraft sebagai Original Equipment Manufacturer atau OEM tidak terlibat dalam proses itu. Firma Amerika Serikat lainnya yang juga memproduksi pesawat sayap putar yaitu Bell Textron terus mengisi ceruk pasar militer Indonesia sejak 1964 hingga hari ini. Sementara kekosongan yang ditinggalkan oleh pensiunnya UH-34D Choctaw tidak diisi oleh produk Sikorsky lainnya. Sejak sebelum pandemi COVID-19 pada 2020, Sikorsky Aircraft telah diakuisisi oleh Lockheed Martin pada November 2015. Sudah melaksanakan kampanye pemasaran produknya di Indonesia bagi kepentingan militer. Helikopter yang mendapatkan prioritas oleh pabrik pesawat terbang yang didirikan oleh Igor Sikorsky ini adalah UH-60 Black Hawk, suatu wahana terbang yang mempunyai 4 rotor blade dan terkenal berkat Operation Just Cause dan Operation Gothic Serpent. Jakarta pun memiliki hasrat untuk menjadi operator helikopter twin engine ini, khususnya TNI Angkatan Darat. Sempat muncul harapan bahwa Sikorsky akan mampu merebut pasar pesawat sayap putar yang selama ini didominasi oleh Bell Textron lewat kinerja UH-60 Black Hawk yang lebih bertenaga dibandingkan Bell 412.
Meskipun digerakkan oleh turbosoft engine karya General Electric yaitu T700, helikopter yang direncanakan akan segera digantikan oleh V280 Valor keluaran Bell ini tidak mampu berjaya di pasar Indonesia. Sikorsky gagal memperebutkan program senilai 675 juta US dollar di pasar Indonesia dan harus merelakan sebagian besar uang itu menjadi pendapatan Bell Textron. Padahal pabrikan yang memproduksi pula helikopter CH-148 Cyclone ini sempat berada di atas angin karena dukungan politik yang cukup kuat dari elit militer Indonesia. Namun modal dukungan politik saja belum cukup agar Sikorsky kembali masuk ke pasar Indonesia setelah UH-3 Pade Cokto pensiun hampir 15 tahun lampau. Merupakan fakta bahwa dalam Blue Book yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, tidak ada lagi program pengadaan pesawat sayap putar yang sesuai dengan kriteria yang dapat dipenuhi oleh Sikorsky lewat UH-60 Black Hawk. Dengan demikian, pintu pasar Indonesia bagi helikopter yang turut ambil bagian dalam Operation Neptune Spear itu telah tertutup hingga 2024. Jakarta memang masih memiliki program yang belum mendapatkan pembiayaan dari Kementerian Keuangan, akan tetapi calon pemasok pesawat sayap putar itu berasal dari seberang benua Amerika. Harapan bagi pabrikan yang didirikan pada tahun 1923 ini adalah pada program modernisasi pertahanan Indonesia pasca 2024, itu pun dengan penuh spekulasi. Saat ini masih belum jelas apa rencana besar Jakarta untuk akuisisi senjata untuk tahun 2025 dan seterusnya. Semua itu akan ditentukan oleh pemerintahan baru yang dipilih pada pemilu hari Valentine tahun depan. Sebab pengadaan senjata merupakan keputusan politik pemerintah. Walaupun Kementerian Pertahanan saat ini tengah merumuskan rencana pembelian senjata pasca 2024, hasil pemilu pada hari Valentine tahun depan yang akan menentukan tipe senjata apa saja yang akan dibeli, berapa dana yang diperlukan, dan dari mana anggaran pengadaan berasal. Apakah hasil pemilu hari Valentine tahun depan akan berpihak pada Sikorsky? Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.